Salam. Bagaimana kabarnya? Haleluya, semua sehat ya. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan memampukan kita. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Ya. Wahyu 1 ayat 3 tiap kali kita bacakan ya, supaya kita berjaga-jaga. Karena apa? Waktunya sudah dekat ya. Waktu apa itu yang sudah dekat? Jangan sampai kita membaca tapi enggak ngerti ya. Karena waktunya sudah dekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita membaca, kalau enggak ngerti coba renungkan, kalau enggak ngerti coba bertanya gitu ya. Nah, setiap minggu kita bacakan, berbahagialah ia mendengar dan memperkatakan firman Tuhan ya, dan yang menuruti ya. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Lah ini waktu apa sih ya? Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Berita dunia menyatakan bahwa tanggal 1 kemarin Iran ngebom, kirim rudal kepada Israel ya, sampai 200 rudal. Dengan kecepatan, saudara tahu kecepatan rudal itu 15.000 km per jam. 15.000 km per jam. Tapi bisa ditangkis oleh orang Israel. Tanggal 3 Iran, tanggal 1 Iran, tanggal 3-nya Rusia, tanggal 5-nya kemarin pagi waktu setempat Irak. Jadi negara-negara sekeliling Israel itu sudah ngepung, sudah istilahnya ingin melenyapkan Israel. Saudaraku, Alkitab menyatakan ketika bangsa Israel yang masih tidak percaya kepada Tuhan, dan ketika mereka nanti negara-negara mengepung dan mereka mulai Mesias, mereka berteriak Mesias datanglah, dan itulah saatnya Tuhan datang. Saudaraku, mari kita perhatikan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Waktunya sudah dekat. Bagaimana dengan hidup kekristenan, iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan? Masihkah lenggang kangkung? Masihkah kita enggak Masihkah kita enggak peduli dengan Tuhan? Minggu lalu kita belajar dari pekerjaan sehari-hari karena punya persekutuan dengan Tuhan. Maka pekerjaan sehari-hari bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberi kemenangan bagi sebuah bangsa. Mari kita miliki persekutuan dengan Tuhan. Waktunya sudah dekat. Persekutuan dengan Tuhan itu akan kita bina, kita nikmati bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti. Sampai dalam kekekalan kita punya persekutuan. Nah, latihannya itu di dunia ya. Latihannya di dunia, ketika kita di dunia ini menikmati bahkan memiliki persekutuan dengan Tuhan begitu indah, itu akan terbawa sampai ke surga. Tapi kalau latihan di dunia ini kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan, jangan-jangan nanti di surga nggak kerasan. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar persekutuan dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan ya. Sebagai pengikut Yesus tidak bisa tidak, kita harus punya persekutuan. Pengikut Yesus pasti berbuah ya. Karena pengikut Yesus itu nempel gitu ya. Pengikut Yesus pasti berbuah. Roma 11 ayat 17. Bapak Ibu bisa baca yang di depan saja ya.
Karena saya ambil ini terjemahan dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ya. Bukan Alkitab yang seperti saudara dan saya pegang saat ini. Kita baca yang ada di depan saja. Roma Roma 11 ayat 17. Mari kita berdiri dan kita membacakan ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, sudah dikerat, dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar, yaitu saudara-saudara yang bukan Yahudi. Saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Amin. Silakan duduk. Kalau saya baca di terjemahan yang Alkitab yang kita pegang, ya, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Apa gitu ya? Tapi lebih jelas di bahasa Indonesia masa kini. Ya. Ayat itu berkata sebagian cabang-cabang pohon zaitun yaitu orang-orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus mengilustrasikan bahwa sebuah pohon itu adalah tanaman dari bangsa Yahudi yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan pohon zaitun itu sebagai bangsa Yahudi, bangsa Israel diumpamakan sebagai pohon zaitun yang telah dipilih dari semua bangsa. Dipilihnya karena apa? Karena nenek moyangnya Abraham yang taat, kemudian turunannya dipilih untuk apa? Memperoleh berkat. Nah, tapi karena pelanggaran orang-orang Yahudi, ya, oleh karena orang-orang Yahudi yang melanggar, mereka menyembah berhala, mereka membelakangi Tuhan. Karena pelanggaran itulah maka pohon zaitun itu dipatahkan, ya, carangnya itu dipatahkan, ya. Coba ditampilkan pohon, ya, ini ya, telah dipatahkan, dan setelah dipatahkan masih ngalir getahnya, ya, basah gitu ya. Coba satunya lagi, gambar pohonnya, ya, terkulai, dipatahkan. Nah, setelah dipatahkan masih ada getahnya, ya. Tadi perjanjian Alkitab kita mengatakan masih ada getahnya. Ditempelkan pohon zaitun liar. Siapa itu? Carang dari pohon zaitun liar itu dicangkokkan kepada pohon zaitun, pada pokok pohon zaitun itu. Sehingga ketika nempel mengalirlah, ya, nutrisi dari akar pohon zaitun, dari pokok pohon zaitun itu kepada carang yang baru ditempelkan. Lah pohon zaitun liar itu siapa? Pohon zaitun liar itu orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Orang-orang yang bukan Yahudi ditempelkan untuk menerima berkatnya. Haleluya. Menerima nutrisi dari pokok pohon zaitun itu. Makanya ayat yang kita baca tadi mengatakan saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Supaya menerima yang baik dari kehidupan orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya tidak berhak menerima berkat Abraham. Enggak punya hak. Tapi oleh karena pengorbanan Yesus, ya, kita dilayakkan. Kita dilayakkan untuk bisa menghampiri Allah. Nah,
Sekarang kita rindu gak menikmati hadirat Allah itu? Saudara dan saya saat ini, kapanpun, dalam kondisi apapun, saudara punya kesempatan untuk mendekati Allah. Karena Kristus sudah mati dan menghubungkan kita dengan Allah. Jadi mari sebagai pengikut Yesus kita nempel, kita terhubung dengan pokok zaitun. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini ada gambarnya Petrus dan Kornelius, ya. Kornelius itu orang bukan Yahudi, sementara Petrus orang Yahudi. Dia memberitakan Injil kepada Kornelius, dan Kornelius terima Tuhan Yesus. Saudara dan saya bukan orang Yahudi, tetapi ketika kita percaya, kita bisa menikmati berkat-berkat rohani dari orang-orang Yahudi. Berkat Abraham itu menjadi bagian kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menempel, kita ambil keputusan seperti lagu Bapak-bapak tadi, ya. Dengan tegas ambil keputusan, ku tinggalkan dunia. Dan saudaraku, terima, ambil keputusan, dan keputusan itu bukan saat mau baptis, bukan awal, tapi ambil keputusan sampai selama-lamanya. Nempel dengan Tuhan. Dan ketika kita nempel, kita terhubung, kita mendapat nutrisi, berkat-berkat. Haleluya. Dan ketika kita menerima berkat, pastilah carang itu akan mengeluarkan buah, ya. Kalau ada carang yang nempel tidak berbuah, lah ini yang tidak wajar, ya. Kalau ada carang yang mengeluarkan buah, nggak usah heran, nggak usah mengagumi carang itu, karena carang itu cuma ngalirkan tok, ya. Carang tidak ada jasanya apa-apa, cuma nempel. Yang memberi berkat, memberi nutrisi itu dari pokok, dari akar. Dan kemudian carang itu mengeluarkan buah. Justru ketika carang itu tidak berbuah, ini yang jadi masalah, ya. Ini yang tidak wajar gitu loh, ya. Jadi kalau ada orang Kristen pengikut Yesus berbuah, buah-buah kebaikan, itu wajar, ya. Bukan perlu dikagumi, nggak perlu dikagumi, itu wajar. Yang nggak wajar, kalau pengikut Yesus tidak bisa mengeluarkan buah, ini justru tidak wajar, ya. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 6, perumpamaan tentang pokok anggur dan carangnya. Ya. Silakan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yeah. Ayat 6 itu, kalau ranting itu tidak berbuah, dipotong, dicampakkan ke dalam api. Jadi saudaraku, sebagai pengikut Yesus itu wajar kalau berbuah, karena apa? Terima berkat. Nah, berkat apa yang bisa disalurkan? Buah apa yang bisa disalurkan? Yang bisa dikeluarkan oleh ranting itu? Buah apa?
Karena sudah terima, kemudian dia bisa memberi. Saudara tidak akan pernah bisa memberi uang kalau saudara tidak punya uang. Saudara tidak akan pernah memberi sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak punya sesuatu. Saudara tidak akan memberikan kasih kalau saudara tidak punya kasih. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak bisa mengasihi, yang tidak bisa peduli, dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak terima kasih dari Tuhan. Tidak menerima kasihnya Tuhan. Sehingga tidak bisa mengalirkan kasih itu. Nah, saudaraku, ranting yang terhubung, yang menempel itu pasti berbuah. Lah, buahnya itu apa? Buahnya itu karena kita sudah menyerap nutrisi dan kita bisa mengalirkan. Nutrisi apa saja itu? Kita baca 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Selanjutnya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Haleluya. Kita melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, ya. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13 tadi menyatakan, kami melakukan pekerjaan dengan berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Bisa terjadi. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Rasul Paulus itu, apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di benaknya, dia ingin memberitakan Injil. Dan ada jemaat-jemaat yang dihasilkan, yang dikumpulkan oleh Rasul Paulus. Dan apa yang ada di pikirannya itu adalah jemaat-jemaat. Dengan perjuangan yang begitu total dari Rasul Paulus, kami melakukan pekerjaan berat. Bahkan dia mencukupi, membiayai kebutuhannya sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menerima dari jemaat apa yang dia butuhkan. Tetapi sekalipun toh demikian, Rasul Paulus merasakan kami melakukan pekerjaan berat. Kalau kami dimaki, ada orang yang memaki Rasul Paulus. Kalau kami memaki, kami memberkati. Kenapa? Dilempar kotoran, tapi yang dibalikkan oleh Rasul Paulus justru berkat. Karena Paulus limpah dengan berkat, kasih dari Kristus. Dia merasakan aku yang paling berdosa di 1 Timotius itu. Aku yang paling berdosa telah diampuni. Karena kasih yang dia terima, jadi kalau ada orang memaki, kalau ada orang menyakiti, dia tidak membalas dengan sakit hati, ya. Kalau kami difitnah, kami membalas dengan ramah. Bisakah ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus? Pasti bisa kalau kita nempel. Karena kita menerima kasih yang besar. Haleluya. Jadi kita bisa memberi kasih kepada orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang memaki kita, orang-orang yang memfitnah kita. Kita bisa melemparkan kasih kepada mereka. Bukan mencatat. Kamu selalu menyakiti aku, kamu selalu membuat aku sengsara, kamu tidak peduli dengan aku. Itu saja yang dicatat. Sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kasih. Tapi kasih Allah yang besar tidak diperhitungkan. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah terima kasih dari Allah, pasti kita bisa mengalirkan kasih itu.
Haleluya. Pengorbanan Tuhan itu bukti kasih. Bukti kasih. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukti kasih. Kalau orang luar sana mempertanyakan, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa turun dari salib? Kenapa dia bisa mati? Oh, sebetulnya dia tidak bisa mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya selamat. Karena dosa, upah dosa itu maut, dan maut itu sudah dialami oleh Tuhan. Haleluya. Dan karena inilah saudaraku, kita menerima kasih Tuhan. Aku yang harusnya dihukum, aku yang harusnya mendapat laknat, aku yang harusnya binasa, oleh kasih-Mu yang besar. Tidak peduli siapa saudara, latar belakang apapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menerima kasih yang besar, maka kita bisa memberikan kasih. Jangan sampai suami istri hanya mengasihi pada tahun-tahun awal, pada 10 tahun awal, tapi setelah itu melihat anak-anak sudah besar, mulai merasa, waduh, kamu selama ini ternyata menyakitkan aku. Saudaraku, biarlah kasih itu terus mengalir. Walaupun kondisi kita sedang disakiti, walaupun hati kita sedang dimaki, dianiaya, nelangsa, tapi kita memandang Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan biarlah kasih itu terus mengalir, ya. Jadi buah apa yang bisa kita alirkan? Kalau kita menerima kasih, kita bisa mengalirkan kasih. Apalagi? Matius 18 ayat 21 dan 28. Ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus kesel kalau ada orang yang menyakiti dia. Sampai-sampai dia tanya sama Tuhan, berapa kali sih saya harus mengampuni? Dia itu sudah menyakiti aku, tak ampuni. Besok lagi nyakiti lagi, tak ampuni. Kesel. Dia tanya sama Tuhan, sampai berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudaraku? Bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berkali-kali. Saudaraku, jangan memperhitungkan salah orang. Coba hitungan salahmu sendiri di hadapan Tuhan itu seberapa besar. Haleluya. Dari kisah ini, Matius 18 ini, selanjutnya Tuhan memberi perumpamaan tentang seorang hamba yang punya utang besar kepada raja, tapi itu dibebaskan. Tapi begitu dia ada temannya punya utang sama dia, cuma sedikit, waduh, diantemi ya, ditarik, kamu harus membayar, kalau enggak saya masukkan dalam penjara dan lain sebagainya. Saudaraku, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, jangan-jangan orang itu tidak terima pengampunan dari Tuhan, ya. Mari, kalau saudara sedang disakiti, sakitnya itu di sini, ya. Coba kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku mau seperti Engkau yang sudah menerima aku, yang sudah besar dosanya, mengampuni aku. Dan aku juga mau mengampuni orang lain. Karena sudah diampuni, maka dia bisa mengampuni, ya. Karena sudah menerima pengampunan, dia bisa memberi pengampunan. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, selamanya. Haleluya. Sebab itu jangan taruh sampah di hatimu, sakit hati, dendam, ya, dan lain sebagainya terhadap orang lain.
aku lo lebih baik. Kalau seseorang melihat orang lain kemudian disakiti dia merasa aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Sesungguhnya kita ini siapa? Tidak ada nilai kebaikan dari kita. Bahkan kebaikan kita itu dianggap oleh Tuhan sebagai kain kotor. Sebab itu kalau ada orang yang menyakiti kita belajar, aku mau mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni aku. Ya, puji Tuhan. Ini nutrisi yang kita terima. Kasih dari Allah, pengampunan dari Allah. Apalagi 1 Petrus 3 ayat 9, silakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kamu dipanggil untuk memberkati. Sebelum memberkati kamu memperoleh berkat. Ya. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menerima berkat. Setelah terima berkat, kita memberi berkat. Kalau ada orang berkata, aku tidak punya berkat apa-apa, orang itu tidak menghargai nafas hidup, kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi berkat itu jangan hanya dikalkulasikan sebagai materi. Kamu dipanggil untuk memberkati. Ini identitas kita, ini ciri kita sebagai orang Kristen untuk memberkati. Kalau ada orang Kristen yang tidak bisa memberkati, ini dipertanyakan. Haleluya. Kamu dipanggil untuk memberkati, sebab untuk itulah, sebab kamu sudah memperoleh berkat. Haleluya. Nah, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ya, kalau ada orang mencaci maki kita, jangan dibalas dengan caci maki. Nanti balas membalas, tidak ada ujung selesainya ya. Perang nanti terjadi ya. Haleluya. Kalau ada orang mencaci kita, memaki kita, ya, coba koreksi, aku sing salah apa? Ya, atau karena dia yang benci dengan saya sehingga mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau ada orang mencaci kita, renungkan dulu, jangan-jangan kita yang salah. Kalau kita yang salah, konsekuen, gentleman, satria, Banyumas satria. Sebagai orang Banyumas, miliki jiwa satria, maaf. Jangan ditutupi. Lah kamu begini, lah kamu begitu. Aduh, gak ada selesainya, saudara. Kalau ada orang memaki kita, renungkan dulu, jangan-jangan kita yang salah. Tapi kalau enggak, ya sudah, biarin aja. Gantilah kita memberi berkat kepada mereka. Ya, menengok mungkin, memberi sesuatu mungkin, mendoakan paling tidak, ya. Nah ini carang yang berbuah. Buah kasih, buah pengampunan, buah berkat. Tidak keluar kata-kata caci maki, kata-kata kotor. Walaupun kita sudah menerima caci maki, tapi kembali mengeluarkan, aku mengasihi. Aku tidak pernah membenci kamu. Kalau satu saat orang itu sadar, maaf ya, aku kemarin sudah begini begitu. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan. Karena Kristus yang sudah mengampuni aku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini ranting, carang yang berbuah. Ya, mengalirkan kasih, mengalirkan pengampunan, mengalirkan berkat. Dan selanjutnya, ranting atau carang yang berbuah itu diapakan? Dielus-elus sama pemiliknya, wah kamu berbuah gitu ya. Enggak, dibersihkan. Wah, dibersihkan itu menyakitkan. Ya, dibersihkan itu menyakitkan. Haleluya. Jadi saudaraku, ranting yang berbuah itu semakin dibersihkan. Dibersihkan oleh apa? Tentu oleh firman.
Firman itu akan menguduskan kita. Jadi kalau saudara mendengar firman, membaca firman dan itu menegur, jangan marah. Atau jangan malah ditutupi. Aku begini kan begitu Tuhan, gara-gara dia. Ini malah membuat alibi, membuat alasan di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, ketika firman Tuhan menegur kita, itu kita sedang dibersihkan. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita semakin mengeluarkan buah. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bertumbuhlah. Jadi saudaraku, carang yang nempel itu hidup, bertumbuh. Kalau buahnya sudah diambil, keluar buah lagi. Karena hidup. Nah, kita hidup bisa mengalirkan buah karena apa? Karena firman. Kalau ada orang pengikut Yesus yang tidak suka baca firman, apapun alasannya, bagaimana dia bisa mengeluarkan buah? Ya. Bagaimana? Bertumbuhlah karena firman. Haleluya. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Firman itu akan membarui roh kita, pikiran kita. Jadi kalau masuk pikiran yang jahat, masuk pikiran sakit hati, masuk pikiran cemburu, bahkan cemburu yang tidak ada dasarnya, ya, kadang-kadang saking cintanya mungkin atau saking pahit hatinya, ya, mengira, oh kamu sudah begini begitu, kamu sudah begini begitu, itu nancep padahal belum tentu benar. Lah ini loh, pikiran yang seperti ini dipelihara, nanti kita periksa itu sebagai apa. Jadi saudaraku, kalau kita bertumbuh, bertumbuhlah dalam roh dan pikiranmu dibarui oleh firman. Jadi mari pengikut Yesus, dunia sedang tidak baik-baik saja, waktunya sudah semakin dekat. Masihkah kita lenggang kangkung ikut Tuhan? Mungkin bahasa sininya apa namanya itu? Leda-lede. Nah saudara, kita ikut Tuhan itu seperti apa? Haleluya. Mari terima firman, dibarui roh dan pikiranmu dari sehari ke sehari. Jangan sampai ikut Tuhan 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, gak tumbuh, roh dan pikirannya masih bercokol pikiran jahat, dendam, sakit hati. Wah, ini sampah. Tapi kalau kita mau dibarui dari sehari ke sehari, terima firman itu. Kita melihat ranting yang tidak berbuah sekalipun nempel. Wah, ini bahaya ya. Ranting yang terhubung, ranting yang nempel tapi gak berbuah. Ada gak ini? Bapak-bapak yang punya pengalaman menanam pohon, ada gak? Ada. Ranting nempel tapi gak berbuah. Coba renungkan, apakah saya juga seperti itu? Ya kan? Apakah saya juga seperti itu, nempel dengan Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus, tapi gak ada sesuatu yang bisa dinikmati buahnya. Haleluya. Mari kita baca Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nempel tapi tidak berbuah. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara, lebat daunnya, megah ya, orang pasti kagum dari luaran ketika melihat, wow, pohon ara ini subur, daunnya lebat, orang kagum melihat postur tubuhnya. Tapi ternyata Tuhan datang, lu kok tidak ada buahnya. Postur tubuh saudara-saudara Daud
gede dur, tapi gak punya nyali. Gak ada sesuatu yang bisa dia kerjakan untuk bisa menolong bangsanya. Dan ketika Tuhan melihat ini pohon gak berbuah, Tuhan apakan? Tuhan apakan? Dikutuk. Wis kowe ora usah berbuah selama-lamanya. Wow. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Kalau sampai kita masih mengeluarkan kata-kata aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa berbuah, aku nggak bisa berbuat baik. Wah, ini kata-kata Tuhan ini ngeri. Wes ora usah berbuah selama-lamanya. Aku ora butuh kowe. Wah, susah. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan kita? Adakah perjuangan dari dalam ini? Aku mau membayar harganya. Mungkin kita nggak punya uang untuk bisa memberkati orang. Adakah kita punya tenaga untuk melihat, memberi pedulian, memberi perhatian, bahkan memberitakan kabar baik? Haleluya, itu buah. Dan kalau ada pohon yang tidak berbuah, Tuhan justru bingung. Mungkin orang semua kagum melihat kebesaran pohon ara ini. Tapi yang Tuhan lihat bukan daun. Wah, itu sudah lama loh, setia loh itu kepada Tuhan. Setia, rajin sama Tuhan. Tapi gak ada buahnya. Gak ada buahnya. Dan Tuhan bilang, dikutuki pohon ara itu. Nah, saudaraku, kenapa dia cuma berdaun tapi tidak mengeluarkan buah? Ini ibarat orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dia mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ada banyak macam alasan yang membuat dia tidak melakukan. Oh, saya begini, oh lawang begini, oh lawang begitu, gimana lagi ya? Gimana lagi ya? Ada banyak alasan. Dan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Dia menerima nutrisi dari akar. Pokok itu mengalirkan nutrisi, tapi yang dikeluarkan cuma daun. Dan Tuhan tidak melihat sebuah buah yang dihasilkan. Ayo kita renungkan dari diri kita. Waktunya sudah dekat. Buah apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Haleluya. Buah apa yang bisa kita alirkan sehingga orang-orang di dalam rumah kita, di lingkungan kita, di gereja kita, bisakah kita menjadi berkat? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita mendengar firman Allah tapi tidak melakukan. Itu seperti pohon yang hanya terima nutrisi tapi tidak mengeluarkan buah. Untukku, untukku, dan untukku. Kata Amsal mengatakan lintah, tahu binatang lintah ya? Dia hanya berkata untukku dan untukku. Enggak ada yang untuk orang lain, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Nanti aku belum cukup, aku masih kurang. Haleluya. Pohon yang tidak berbuah, terima berkat dari Tuhan, tapi tidak mengeluarkan buah. Ya, kenapa pohon itu tidak berbuah? Ya karena itu tadi, terima nutrisi tidak mau berbuah karena dia dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Yang kedua karena carang itu, kenapa carang itu tidak bisa berbuah karena walaupun menempel? Karena carang itu berulat, ya. Carang itu berulat, ada ulatnya. Dan ulat itu dibiarkan saja, ya. Nah, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 21.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Buang yang kotor, terima firman. Jangan kebalikannya. Terima yang kotor, firmannya diabaikan. Wah, ini yang membuat gak bisa berbuah. Terima yang kotor, diingat-ingat orang itu 10 tahun yang lalu aku disakiti. Waduh, masih nancep terus. Masih ingat terus, ya. Sudah saya lupakan. Ada orang tanya, ingat lagi, benci lagi. Lu firman yang selama ini didengar kemana? Haleluya. Terimalah firman itu dengan lemah lembut. Terima. Jangan sampai kita setia datang kepada Tuhan, tapi firman itu tidak ada yang nyantel. Karena yang ada di pikiran kita itu kayak ular. Bersarang, beranak pinak, bertelur. Sebab itu ranting ini tidak berbuah. Ya, buang. 1 Petrus selanjutnya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, buang kemunafikan, segala dendam dan fitnah, buang. Jangan sampai telinga kita ini panjang dan lebar ketika mendengar gosip. Kemudian diceritakan lagi keluar, gosip lagi, tambah lagi. Tapi berikan telinga ini untuk firman. Terima firman itu dengan lemah lembut. Buang. Ini ulat yang membuat carang itu tidak bertumbuh. Atau mungkin orang berkata, aku cuma diem kok, tapi nyimpen. Ya pada baik, ya. Diem tapi nyimpen. Buat apa? Ya, dan itu akan menghalangi buah yang harus dikeluarkan. Puji Tuhan, ya. Jadi ranting tidak bisa berbuah karena ada ulatnya. Ranting tidak bisa berbuah karena ada benalunya. Kita baca Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi benih firman itu kalau ditaburkan di tengah semak duri, tanah itu tidak dibersihkan dulu, banyak semak durinya, maka benih itu enggak akan bisa tumbuh. Demikian juga benih firman. Kalau saudara mendengar, tapi hatimu penuh dengan kekhawatiran dunia, ini semak duri. Penuh dengan kekhawatiran dunia. Oh, nanti kalau aku berangkat ke gereja bagaimana? Oh, nanti kalau aku mempersembahkan, kalau aku memberi kepada orang, aku nanti bagaimana? Kekhawatiran dunia. Kalau aku ikut Tuhan nanti bagaimana? Melihat sesuatu yang bisa dikerjakan tapi tidak mau mengerjakannya. Daud melihat sesuatu untuk bisa dikerjakan walaupun dia tidak punya potensi apa-apa, tapi dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada emas perak yang kita simpan dalam cepuk gitu ya, tapi kita bilang kepada orang, aku ora duwe apa-apa. Nah saudaraku, kita bisa melihat benalu kekhawatiran dunia itu yang membuat carang itu tidak berbuah, berhenti berbuah. Adakah benalu di dalam kehidupanmu? Adakah ulat di dalam hatimu sehingga engkau terhenti? Ada kesempatan berbuah tapi tidak berbuah. Sayang sekali. Nah, carang yang seperti ini tadi kita sudah baca ya.
carang yang seperti ini akan dipotong. Dibacakan ulang ayat 2 dan 6, Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, tentu kita tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah. Ranting yang padaku tapi tidak berbuah, nempel tapi tidak berbuah, dia akan dipotong, dibuang. Dan ketika dibuang itu bukan cuma dibuang, dibakar. Kadang-kadang saya membuang sepotong ranting, saya lemparkan saja ke tempat-tempat yang ada tanah, ada sampahnya, ternyata bisa tumbuh. Ya, ternyata bisa tumbuh. Sebab itu ayat 6 ini berkata ranting itu dipotong, bukan cuma dipotong, bukan dibuang, dibakar. Sudah gak bisa keluar buah apa-apa. Waktunya tinggal sedikit. Sudahkah kita mengeluarkan buah? Sudahkah kita bermakna bagi kemuliaan Tuhan? Atau kita cuma nyerap berkat, berkati aku, tapi gak keluar? Haleluya. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita melihat sebuah contoh, saudaraku, dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, gak usah dibaca. Tadi yang Petrus tanyakan, berapa kali aku harus mengampuni? Dan Tuhan memberi perumpamaan. Ada seorang yang punya utang 6.000 talenta kepada raja. Kemudian dia meminta ampun dan diampuni, dibebaskan. Dahsyat ya, dibebaskan. Nggak usah suruh nyicil, nggak usah dikasih waktu, jangka waktu 10 tahun lagi, dibebaskan. Begitu dia keluar, dia masih ingat-ingat, oh dia pernah punya utang sama aku. Ketemu koncone, kamu pernah punya utang aku ya, 100 dinar, bayar. Saudaraku, dia tidak menghargai kasih kemurahan yang diberikan raja itu. Dia sudah terima loh 6.000 talenta, dibebaskan. Wow, seumur hidup dia tidak akan pernah bisa nyicil. Tetapi dibebaskan. Ada kancane cuma 100 dinar. Kok begitu? Kamu dipukul, mau dimasukkan penjara, dituntut demikian. Haleluya. Nah saudaraku, inilah sebuah contoh carang ranting yang tidak berbuah. Dia cuma terima. Jangan sampai ketika kita datang kepada Tuhan cuma minta, terima. Dan ketika kita sakit, kita minta disembuhkan dan kita disembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Sebetulnya ketika Tuhan bekerja, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengeluarkan masalah kita, melukar masalah kita, membuat solusi dalam masalah kita, sebetulnya bukan itu yang utama. Kalau Tuhan memberkati kita, mencukupkan kita, bukan itu yang utama. Tapi pemulihan hati kita untuk percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Jadi jangan anggap Tuhan itu seperti dewa yang harus melindungi aku, yang harus memberkati aku. Kalau aku berbuat salah, ada gada di tangannya untuk memukul kita. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Dan Bapa yang mengasihi kita. Anak yang tidak minta dipelihara, dipelihara atau tidak? Kalau bapak yang wajar, pasti melihara. Karena di dunia ada bapak-bapak yang gak wajar. Kalau bapak yang wajar melihat anaknya begitu, dia pasti pelihara, gak usah minta. Gak usah minta.
Bapak itu tanggung jawab. Dan sekarang tugas anak. Nggak minta pun Tuhan pelihara. Tugas anak apa? Menghormati Bapak. Memuliakan Bapak. Ini tugas kita. Memperkenankan Bapak. Melakukan apa yang Bapak suka. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menjadi ranting yang berbuah, ya. Jangan sampai waktu, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang Tuhan berikan itu muspro. Tahu muspro ya? Ngabar, nggak ada gunanya. Tapi mari kita mau menjadi ranting yang berbuah. Dan ranting yang berbuah, sekali lagi, itu wajar. Tidak perlu dipuji. Karena ketika dia berbuah bukan karena hasil dia, karena dia menerima. Haleluya. Mari menjadi ranting yang berbuah. Jangan sampai yang nggak berbuah itu malah nggak wajar, ya. Dan ranting yang tidak berbuah ini dipertanyakan oleh Tuhan, mana buahmu? Saya sudah kasih dan sekarang mana buahmu? Dan ranting yang nempel itu otomatis mengeluarkan buah. Bagaimana caranya mengeluarkan buah? Tadi kita sudah mendengar. Terima firman dalam hatimu. Renungkan firman. Kalau kita tidak pernah merenungkan, tidak pernah baca, bagaimana apa yang kita renungkan? Yang kita renungkan sakit hati, yang kita renungkan orang itu jahat, yang kita renungkan orang itu ada gosip begini. Kotor itu semua. Haleluya. Terima firman. Dan saudara akan mengeluarkan buah otomatis. Bukan dari kekuatan kita, ya. Karena dari ranting itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Kita bisa berbuah itu karena Tuhan. Mari kita menjadi carang-carang ranting-ranting yang terus menempel, ya, terhubung dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita siapkan perjamuan kudus.